Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini saya akan menjelaskan terkait modul 1 untuk mata kuliah pemrograman basis data, di mana pembahasan di sini terkait bagaimana membuat objek database menggunakan SQL Server. Nanti akan kita bahas adalah kita akan coba mulai dari menganalisis bisnis proses, pembuatan ERD, membuat database, membuat table, view, stored procedure, dan trigger. Ya, di modul pertama ini kita akan memulai dari bagaimana bisnis proses database yang akan kita rancang. Ya, mungkin sudah dibaca ya di dalam modul. Di sini jelas kita diminta untuk membuat aplikasi penjualan barang. Nah, di sini aplikasi penjualan barang itu tidak membahas bagaimana proses pemesanan dan pembeliannya, tapi bagaimana proses penjualan barang yang sudah tersedia di gudang ya, itu sampai ke pelanggan. Itu yang mau dibahas. Nah, terkait bisnis proses di sini artinya adalah urutan kegiatan ya, yang nantinya dari urutan kegiatan tersebut dapat kita analisis sehingga mendapatkan entitas, sehingga bisa membuat ERD-nya. Nah, kalau kita bacakan proses bisnisnya atau alurnya, toko ABC melakukan penjualan barang kepada pelanggan. Pelanggan yang bisa melakukan transaksi adalah pelanggan yang harus terdaftar terlebih dahulu. Pelanggan memiliki data berupa kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Pelanggan akan menerima kwitansi dengan data nomor kwitansi, tanggal kwitansi, data barang, dan jumlah barang yang dijual oleh toko. Satu pelanggan boleh saja memiliki lebih dari satu nomor kwitansi. Satu nomor kwitansi hanya boleh dimiliki oleh satu pelanggan. Satu nomor kwitansi boleh saja terdiri dari beberapa barang dengan data barang berupa kode, nama, harga, stok, dan satuan. Satu barang boleh saja terdapat beberapa nomor kwitansi. Nah, dari bisnis proses ini hasil analisanya adalah ternyata kita dapatkan 3 entitas. Ada entitas pelanggan, ada barang, dan kwitansi. Nah, sehingga pada saat kita rancang menjadi ERD, di sini kita menggunakan diagram Barker ya, defaultnya Oracle. Nah, di sini kalau kita lihat pelanggan, kwitansi, dan barang. Nah, bagaimana bisa muncul detail kwitansi? Mungkin materi ini sudah pernah dibahas di SBD atau sistem basis data, di mana pada saat tadi kwitansi dengan barang itu ya memiliki kardinalitas many to many. Nah, itu harus dipecah menjadi one to many sehingga menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, itu untuk dari sisi analisis bisnis proses sampai pembuatan ERD-nya. Nah, dari ERD yang sudah kita punya, artinya akan mudah kita membuat database-nya. Ya, nah di sini kita buat database. Ya, kita menggunakan SQL Server, di mana di sini penggunaan SQL Server artinya harus connect ke server, dan biasanya untuk connect ke server membutuhkan server name. Nah, biasanya server name itu adalah user di PC Anda. Kemudian karena kita sedang dalam perkuliahan pemrograman basis data, artinya di sini ada sedikit unsur-unsur programmingnya. Kita akan mengetikkan kode-kode ya, di sini pakai query, sehingga nanti dibutuhkan new query sebagai lembar kerja kita untuk membuat semua objek database dalam modul ini. Ya, dimulai di sini ya, halaman 3 ini adalah membuat database-nya dulu. Kurang lebih hampir sama dengan MySQL untuk SQL Server. Create database, nama database-nya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah membuat database ya, mengikuti modul
membuat database dengan nama pbd_ti15. Ya, kebetulan modul ini sudah dibuat dari beberapa tahun yang lalu, sehingga default di sini sebetulnya bisa diganti dengan kelas Anda masing-masing. Sebagai contoh, pbd underscore misalkan if18b. Nah, itu boleh ya. Tapi Pak, bagaimana kalau sudah jadi? Ya nggak apa-apa, pakai ini. Nah, ini database penjualan lah, ya istilahnya seperti itu. Nah, setelah buat database, kita gunakan databasenya menggunakan query use ya pbd_ti15 atau sesuaikan dengan nama database kalian. Ya, seperti biasa, untuk melihat hasil dari query ini kita gunakan tombol execute. Ya, database sudah jadi. Di poin berikutnya, di sini Anda diminta membuat tabel berdasarkan IRD yang sudah dirancang. Jadi, tabel-tabel yang akan kita buat ini atau kita eksekusi ini merupakan hasil dari rancangan IRD di atas. Sehingga jangan sampai tidak sesuai. Ya, jumlah tabel ada 4, ya kolomnya apa saja, ya yang mana primary. Nah, itu harus diperjelas di constraint-nya. Sebagai contoh, create table pelanggan dalam kurung kode pelanggan char 5 primary key, nama pelanggan varchar 25 not null, alamat pelanggan varchar 50 not null. Dan seterusnya. Saya rasa ini bisa dipahami untuk pembuatan tabel, ya baik tabel yang hanya punya primary key atau tabel yang punya primary key dan juga foreign key. Ya, saya rasa untuk SQL Server dengan MySQL itu sama. Ya, saya skip saja untuk bagian ini, sehingga hasil dari tadi tabel yang sudah kita create menggunakan SQL akan menghasilkan skema diagram seperti ini. Jadi ada 4 tabel, ada barang, ada detail kwitansi, ada kwitansi dan juga pelanggan. Nah, pada saat Anda menggunakan SQL Server, mungkin Pak, kenapa tidak bisa menampilkan skema diagram seperti ini? Nah, kalau tidak bisa, di video selanjutnya akan saya buatkan bagaimana men-setting ya SQL Server Anda yang tidak bisa menampilkan skema database atau database diagram seperti ini agar bisa tampil, yaitu di video berikutnya nanti akan saya buatkan. Ya, kita lanjut. Anggaplah ya di sini sudah ada 4 tabel ya sudah tampil di skema ataupun database diagramnya. Nah, nanti untuk tabel-tabel yang tadi sudah dibuatkan itu akan kita isi datanya. Nah, cara pertama mengisi data dengan cara biasa, insert into ya pelanggan sebagai contoh, values ini nilai-nilainya ataupun datanya. Nah, diminta di modul Anda diminta isi 30 baris. Artinya ini cuma contoh, tinggal ditambahkan sendiri. Nah, selain menggunakan insert into, di modul ini pun diperjelas kalau kita ingin memasukkan data ke dalam tabel, ada cara lain, yaitu kita bisa import dari file Microsoft Office Excel. Sebagai contoh, di tabel barang kita akan isi berdasarkan data di Excel seperti ini. Nah, nanti data di Excel ini kita save as, kita simpan menjadi ekstensinya CSV, delimited. Nah, nanti Anda bisa lihat menggunakan Notepad ya, sehingga Anda bisa lihat bahwa file Excel ini akan berubah menjadi file text. Nah, jika sudah jadi CSV, Anda kembali ke SQL Server, tinggal mengetikkan perintah ini, kita gunakan bulk insert, di mana nanti bulk insertnya itu akan kita masukkan ke dalam tabel barang. Dari ini adalah path tempat penyimpanan file CSV-nya. Jangan lupa di ujungnya ada ekstensinya. Kemudian width ya dalam kurung first row sama dengan 2. Kenapa 2? Kita lihat kembali datanya. Baris pertama itu adalah header kolomnya. Artinya ini bukan data yang akan kita input. Kita akan mulai dari baris yang kedua. Itulah kenapa first row-nya itu 2. Field terminator di sini pakai koma. Tolong Anda cek nanti menggunakan Notepad. Pada saat file CSV sudah terbentuk, Anda buka pakai Notepad. Anda lihat tiap field atau tiap kolom data ini, sebagai contoh B0001
setelahnya, sebelum ada kata-kata Xiaomi Redmi 5A, Anda lihat tandanya koma atau titik koma. Kalau koma, artinya Anda gunakanlah perintah sama seperti di modul. Tapi kalau menggunakan titik koma, Anda harus ganti tanda koma di sini menjadi titik koma. Nah, di situ bedanya. Jadi pada saat Anda import mungkin gagal, ya tidak ada yang diimport. Artinya coba dicek file terminator, jangan-jangan di sini yang berbeda. Row terminator di sini kita menggunakan \n. Kita tahu di mana \n adalah enter. Artinya tiap baris data akan dipisahkan dengan enter. Artinya satu baris, untuk baris berikutnya berarti pemisahnya adalah enter. Ya, sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan Anda boleh komentar sehingga nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Ya, kita lanjutkan pembuatan view. Ya, di sini kita tahu view adalah virtual table, di mana fungsi view ini akan menampilkan seolah-olah tabel, dan biasanya tabel yang kita tampilkan di sini adalah tabel virtual yang berasal dari beberapa tabel digabung menjadi satu. Biasanya kita menggunakan perintah join. Ya, di sini tidak saya detailkan perintah joinnya, lebih ke pembuatan view-nya. Pertama, Anda diminta membuat view underscore kwitansi, ya. Kemudian nanti setelah jadi, sebelum menampilkan datanya, untuk melihat apakah view-nya berhasil tampil atau tidak, Anda wajib menambahkan data dulu ke dalam tabel kwitansi dan tabel detail kwitansi. Nah, kemudian jika sudah berisi data, seharusnya pada saat kita panggil view underscore kwitansi akan tampil data seperti ini. Jika kita memiliki data yang sama, kurang lebih tampilannya pun akan sama. Nah, view kwitansi tadi itu nantinya akan kita fungsikan ya untuk membuat atau menampilkan atau mencetak kwitansi setelah selesai melakukan transaksi penjualan. Jadi view underscore kwitansi tadi akan digunakan untuk menampilkan kwitansi yang siap dicetak. Setelah itu nanti Anda juga akan diminta membuat satu lagi view dengan nama view detail kwitansi. Nah, guna view yang kedua adalah untuk menampilkan detail penjualan barang per nomor kwitansi. Dan itu nanti akan kita pakai pada saat transaksi penjualannya. Jadi simpelnya, view underscore kwitansi untuk kwitansi dari akhir transaksi penjualan. Kalau view detail kwitansi akan menampilkan data ya pada saat transaksi penjualannya, karena per nomor transaksi. Ya, kurang lebih cara pembuatannya pun sama. Create view, nama view as, di sini adalah perintah selectnya. Baik, kita lanjut lagi. Setelah membuat view, materi berikutnya adalah membuat stop prosedur, di mana di sini sudah bisa dipahami stop prosedur itu kumpulan dari satu atau lebih perintah SQL yang nanti dapat dieksekusi lebih cepat dengan cara dipanggil menggunakan execute. Nah, di sini sudah dicontohkan beberapa stop prosedur ya. Anda tinggal lihat di modul, dan sudah pernah saya jelaskan juga terkait bagaimana parameter ya, bagaimana pembuatannya, sehingga nanti Anda tinggal ikuti modul dan jadi. Ya, diteruskan sehingga nanti semua prosedur di sini bisa dibuat. Penggunaan stop prosedur sebetulnya lebih ke fungsi. Apakah Anda membutuhkan stop prosedur untuk nantinya dapat dipanggil ya secara berulang kali atau tidak? Kalau butuh, artinya Anda wajib membuat stop prosedur. Tapi kalau memang tidak butuh, artinya Anda tidak perlu buat stop prosedur ya. Namun konsekuensinya adalah Anda harus menambahkan perintah-perintah seperti insert into itu di dalam bahasa pemrogramannya. Namun kalau sudah membuat stop prosedur, nanti yang dipanggil cuma stop prosedurnya saja. Oke ya, sampai sini semoga bisa dipahami sampai dengan stop prosedur. Saya lanjut lagi terakhir, pembuatan trigger. Ya, di sini pun alhamdulillahnya sudah saya jelaskan sebelumnya ya di kelas apa itu trigger, bagaimana pembuatannya. Di modul ini Anda juga akan diminta membuat trigger. Di sini triggernya berfungsi untuk update stok. Jadi karena kita berbicara penjualan, artinya
harus ada kegiatan otomasi di mana pada saat kita menjual barang stok berkurang, pada saat barang itu diretur atau tidak jadi dijual, berarti barang kembali bertambah lagi di gudang. Nah, di sini ada beberapa trigger. Pertama, trigger after insert, berarti pada saat kita menginsertkan atau menyimpan data di transaksi penjualan, nanti stok berkurang. Kemudian trigger yang kedua, after delete, ya. After delete di mana pada saat kita batal menyimpan data transaksi, stok kembali bertambah. Ya. Nah, berikutnya ada trigger tambahan yaitu log login. Jadi nanti Anda diminta membuat tabel baru lagi, ya. Namanya tabel login dan tabel login, di mana dua tabel ini nanti untuk login ke sistem, dan yang log login ini sebagai history, ya, bahwa ada user baru yang statusnya terregister atau terdaftar. Nah, kurang lebih seperti ini cara buat tabelnya, sehingga nanti untuk database diagram kita akan bertambah dua tabel yang memang belum kita relasikan, ya, biarlah dia tidak berelasi, walaupun nantinya Anda bisa mainkan tabel login ini berelasi ke kwitansi, sehingga kwitansi ada yang bertanggung jawab. Namun untuk di modul ini kita cukup belum sampai ke tahap tersebut. Ya, di sini tambahan trigger lagi insert login yang tujuannya adalah pada saat adanya, ya, penambahan data di tabel login, artinya nanti itu akan dimasukkan dalam tabel log login dengan status registered atau terdaftar. Ya, kurang lebih 14 halaman di modul 1 seperti itu penjelasannya. Namun jika ada yang masih kurang paham terkait modul 1, ya, dengan tema pembuatan objek database di SQL Server, Anda boleh tanyakan lewat kolom komentar. Baik, saya cukup, ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.